Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di dalam ibadah keluarga Rabu 12 Mei 2021. Kita semua akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari surat pertama Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, mari kita satukan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus membuat hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kasih yang Allah anugerahkan dan perintahkan di dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Surat pertama Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar kita pada malam hari ini? Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan daripada Tuhan sehingga kita boleh bersekutu di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Jemaat yang diberkati Tuhan, salah satu tantangan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah maraknya intoleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan intoleransi sebagai ketiadaan tenggang rasa. Itu berarti intoleransi adalah tidak dapat menerima keberadaan yang lain yang berbeda dengan pemahaman yang mungkin kita miliki. Menariknya, sikap intoleransi ini justru subur dan berkembang di kalangan umat beragama. Sehingga muncul sebuah pertanyaan adalah, apakah itu berarti kemudian semakin seseorang beragama, semakin juga seseorang akan menjadi sosok yang intoleran? Bacaan Alkitab pada hari ini, pertama surat Yohanes, berdasarkan tradisi surat ini dilihat Bapak Ibu jemaat Tuhan memiliki keterkaitan dengan kitab Injil Yohanes. Karena itu dipahami juga bahwa surat ini ditulis dari satu orang penulis, yaitu Rasul Yohanes yang adalah anak Zebedeus, saudara Yakobus, yang ketika ia menulis surat ini ia berusia 82 tahun
Dia berada di kota Efesus sekitar tahun 92 Masehi. Keterkaitan Injil Yohanes dengan surat Yohanes ini Bapak Ibu memperlihatkan bahwa Injil Yohanes ditulis dalam rangka menjawab pergumulan umat Kristen yang saat itu menghadapi tekanan dari kaum Yahudi karena menolak tentang kemesiasan Yesus. Sedangkan surat Yohanes secara khusus 1 Yohanes ini ditulis justru untuk menjawab pergumulan yang terjadi di dalam tubuh umat Kristus. Tubuh orang Kristen yang pada saat itu mengalami ajaran atau bertemu dengan ajaran-ajaran sesat atau ajaran gnostik. Rupanya ajaran yang keliru itu adalah ajaran yang kemudian salah satunya adalah aliran doketisme. Di mana doketisme ini mengajarkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah roh ilahi yang hanya kelihatan saja menjadi manusia. Nah, pemahaman ini lahir dari anggapan bahwa roh atau rohani tidak mungkin dapat bersatu dengan tubuh yang melakukan dosa, dengan tubuh yang tercemar dengan yang namanya kejahatan atau materi. Sebab itu, roh itu suci dan tubuh itu cemar. Nah, dari pemahaman ini maka bagi orang-orang yang memahami tentang Gnostik itu sendiri, mereka memahami bahwa karya Allah dalam Yesus Kristus itu bukan terletak pada peristiwa salib. Karena Yesus Kristus tidak benar-benar menderita dan mati, itu pemahaman mereka. Itu adalah pengajaran doketisme, bahwa Yesus tidak benar-benar menderita, bahwa karya keselamatan Yesus Kristus adalah hanya membebaskan kerohanian manusia dari belenggu materi. Tetapi jalan keselamatan dengan demikian mereka tidak mengimani bahwa peristiwa salib itu adalah peristiwa yang kemudian adalah penebusan dosa. Bagi mereka yang memahami Gnostik atau mempunyai pengetahuan yang tinggi, bagi mereka yang Yesus ajarkan adalah untuk membebaskan roh dari tubuh yang cemar. Jemaat Tuhan, tentu aliran atau ajaran ini keliru secara teologis. Karena sesungguhnya Alkitab mempersaksikan bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi manusia dalam rupa dan daging. Tetapi bukan hanya mereka keliru secara teologis, tapi juga mereka keliru secara etis. Mempengaruhi sikap etis mereka, bahwa mereka yang berpaham doketisme ini menghakimi, memandang bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kebenaran yang sejati. Sehingga kemudian mereka menghakimi jemaat yang berbeda pemahaman dengan mereka. Mereka juga berpandangan karena mereka telah menerima pengetahuan itu, maka dosa tidak lagi berdampak kepada roh mereka. Sebab dosa hanya berdampak pada tubuh. Maka mereka kemudian tidak mencegah diri mereka untuk melakukan dosa. Pandangan doketisme ini kemudian membawa perpecahan di tengah-tengah tubuh Kristus yang pada saat itu sedang grow up atau sedang bertumbuh. Pandangan itu memporak-porandakan keutuhan persekutuan. Oleh karena itu, dalam rangka menjawab pergumulan yang dialami oleh orang Kristen pada saat itu, Yohanes menegaskan
bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi manusia, maka penderitaan Kristus Yesus di kayu salib adalah nyata. Penderitaan Kristus di atas kayu salib itu sungguh-sungguh terjadi. Adapun kerelaan Yesus Kristus menderita di atas kayu salib itu adalah wujud kasih Tuhan yang kemudian hendak menebus dosa manusia dan membawa masuk manusia ke dalam rancangan keselamatan. Maka Yohanes menegaskan dalam ayatnya yang ke-23, mereka harus melakukan perintah Tuhan. Dikatakan, inilah perintahnya supaya kita percaya dalam nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, apa yang disampaikan dalam ayat 23 ini merupakan perintah lama yang disampaikan oleh Yesus. Yaitu dua perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih ini, bahkan secara khusus, Yohanes mau menegaskan bahwa ketika engkau beriman kepada Allah dan ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka hukum yang kedua itu harus dilakukan, yaitu hidup saling mengasihi. Itu berarti bahwa di tengah-tengah hidup saling mengasihi menghadirkan sikap toleran di tengah-tengah dunia. Saling mengasihi berarti ada dua pihak yang saling memberi kasih, tidak bertepuk sebelah tangan. Saling mengasihi itu berarti seperti gayung yang bersambut. Jadi beriman kepada Yesus selalu terkait erat dengan perbuatan kasih. Bahwa dalam perbuatan kasih maka orang percaya tidak akan berbuat dosa terhadap sesamanya. Dengan kata lain, iman itu selaras dengan perbuatan. Bahkan iman harus mewujud dalam perbuatan, yakni perbuatan kasih itu sendiri. Jemaat diingatkan bahwa mereka itu diciptakan dalam satu kesatuan, yaitu tubuh dan roh. Oleh karena itu, Yohanes meneruskan dalam ayat yang ke-24, barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita dan roh yang telah dikaruniakan kepada kita itu ada dalam kehidupan kita. Itu berarti apa Bapak Ibu? Perintah Tuhan menjadi penanda bahwa Tuhan juga diam di dalam diri orang percaya. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, uang itu selalu punya dua sisi. Timbal balik ya, seperti itu. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika uang hanya memiliki gambar pada satu sisi saja, maka uang itu dikatakan sebagai uang palsu. Demikian juga dalam kehidupan beriman kita. Bahwa iman, tubuh kehidupan kita memiliki dua sisi, yaitu iman dan kasih. Sehingga dengan demikian kita mau diingatkan bahwa di dalam iman Kristen, iman dan perbuatan, iman dan kasih bukan sesuatu yang terpisah. Betul Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa kita ini selamat karena kita menerima anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita imani. Tetapi justru wujud iman dari menerima anugerah keselamatan itu adalah pola hidup yang berubah, yaitu pola hidup yang berada dalam kasih. Karena seringkali orang memahami bahwa iman dan kasih itu adalah suatu hal yang terpisah.
Seringkali orang hanya mengejar kehidupan beriman saja. Berdoa, setia baca firman Tuhan, rajin ke gereja, bernyanyi terus di dalam kehidupan. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, kasih itu tidak ada. Kasih itu tidak nyata di tengah-tengah kehidupan. Orang mengejar kehidupan beriman itu sesuatu hal yang baik. Sebab itu perwujudan bahwa kita mengasihi Allah. Namun Yohanes, kalau kita baca dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi mengapa kita harus mengasihi sesama dalam hidup beriman kita? Karena God is love. Karena Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang tahu bahwa Allah ada di dalam dirinya. Orang yang memahami bahwa Allah ada dalam dirinya adalah orang yang mengasihi sesama. Karena kadang-kadang manusia itu pintar berkonsep tentang kasih. Manusia pandai, gereja harus begini, gereja harus begitu. Tetapi ketika kita mau melakukan kegiatan pelayanan dan kesaksian, ketika kita mau berdiakonia, ketika kita mau menolong sesama kita harus berpikir, ini yang butuh ini siapa? Orang gereja kah atau bukan orang gereja? Ini yang butuh pertolongan kah internal atau bukan? Orang Kristen kah atau bukan orang Kristen yang mau kita tolong? Baru yang ketiga adalah yang sering kita lakukan adalah kalau bukan orang Kristen atau orang yang tidak beriman dengan kita, bagaimana ya? Tolong gak ya? Ya, ini alasan yang banyak. Nanti kita dikira kristenisasi, Bu Pendeta. Kita nanti dikira mempengaruhi mereka. Jemaat Tuhan, kasih itu bukan hanya sebuah kewajiban. Tapi kasih itu adalah identitas dalam kehidupan orang percaya. Kalau identitas kasih itu betul-betul kita lakukan dengan ketulusan, maka orang akan melihat bahwa itu bukan kristenisasi. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan tulus untuk menolong orang lain. Ini yang digambarkan oleh Yohanes dalam bacaan kita pada hari ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Pertama, mari kita melihat dengan mata Allah dan bertindak dengan kasih Allah. Ketika engkau mengasihi, pada saat itu juga engkau sedang mencari wajah Allah. Ketika engkau sedang mengasihi, pada saat itu juga engkau sedang menunjukkan wajah Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Ketika engkau mengasihi, engkau dapat melihat orang itu sebagai perwujudan Allah tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tanpa melihat dia dekat dengan kita, dia orang Kristen atau bukan, tanpa melihat dari faktor-faktor yang lain. Tetapi kasih yang Allah ajarkan adalah kasih yang tulus, yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih yang tenggang rasa dengan sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Martin Luther, dia mengatakan seperti ini. Kebencian tidak mampu menyelesaikan kebencian. Hanya kasih yang mampu melakukannya. Sehingga Bapak Ibu, sebenarnya orang Kristen tidak boleh membenci orang lain. Kalau nggak suka dengan orang lain, itu kan di bawah taraf benci, gitu. Apapun itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tingkatan yang saudara buat, marah, benci, tidak suka, itu Tuhan tidak izinkan di dalam kehidupan kita.
Berat ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati, jiwa kemanusiaan kita memberontak. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan seperti itu. Yang ada hanya iman yang berwujud pada kasih pada sesama kita, bahwa kasih itu bukan hanya merangkul, tapi kasih itu juga memukul, kasih itu juga menegur dengan tajam, kasih itu juga membuat orang lain menjadi sadar bahwa ini yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah. Ini benar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi cara kita melakukan itu harus berdasarkan dengan sebuah ketulusan. Saya mau lakukan ini bukan karena saya benci sama dia. Saya lakukan ini bukan karena saya sakit hati sama dia. Saya lakukan ini supaya engkau jauh lebih baik di dalam kehidupanmu. Tapi kembali harus tulus kita melakukannya dalam hidup kita. Harus bersih bahwa orang lain bisa lakukan hal yang buruk kepada kita. Itu urusannya dengan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah aku mau mengenal Allah. Aku mau melakukannya dengan positif terhadap orang lain. Ketika orang membenci kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kebencian itu datang dalam hidup kita, bahkan kebencian itu ada dalam hati kita. Karena sebagai manusia, jiwa itu pun juga tidak bisa menerima keberadaan-keberadaan yang menyakiti kita, yang membuat kita berada dalam suasana yang merasa bahwa kita ini terpinggirkan atau minoritas, yang membuat kita terhianati dalam hidup kita. Saya pernah merasakan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi saya hanya berdoa, Tuhan berkati orang itu yang telah menyakiti saya. Saya berdoa bukan hanya bagi orang itu untuk diberkati dan berubah, tapi saya juga berdoa agar saya belajar mengasihi orang yang telah membenci dan mengkhianati saya. Sehingga saya mau melakukan itu, saya mau melakukan kasih itu yang berdampak pada sesama. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan kita belajar bahwa kasih kepada Allah itu menjadi bahan bakar bagi kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Bahwa kita bisa mengasihi sesama kalau kita mengasihi Kristus dan kasih itu besar dalam kehidupan kita. Dan orang yang mencintai Allah atau orang yang mengasihi Allah, dia mampu untuk mengampuni dan memaafkan. Mahatma Gandhi mengatakan, yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Jadi orang yang mencintai Allah pasti dia kuat dan mampu untuk membuka tangannya kepada mereka. Sekalipun air matanya mengalir, sekalipun sakit hatinya masih mengalir, dia akan membuka tangan untuk mereka. Orang yang mencintai Allah mengatakan, apa yang bisa aku buat untuk Allah, aku buat untuk kamu. Karena aku melihat Allah di dalam hidupmu. Dan aku ingin melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Sekalipun mungkin kita masih berada dalam keadaan yang sakit dan tidak nyaman. Tapi biarlah kasih Allah menjadi bahan bakar bagi kita untuk mengampuni sesama kita. Salah satu praktek kasih di tengah-tengah kehidupan dunia yang saat ini berada dalam kehidupan yang intoleran adalah menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa yang pada saat ini harus mempraktekkan nilai toleransi. Toleransi jangan dimaknai sebagai menganggap setiap agama itu sama. Sebab itu sesungguhnya justru sikap itu yang tidak toleran kalau kita memaksakan agama yang satu dengan agama yang lain itu harus sama. Karena kita tidak menghargai cara pandang yang berbeda. Sikap toleran yang dimaksud adalah meskipun punya cara pandang dan cara hidup yang berbeda, tetapi tetap saling menghargai,
saling mengasihi, saling memberi ruang bagi tiap-tiap perbedaan itu, dan dapat hidup tanpa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kasih itu menjadi ruang dalam kehidupan lingkup Indonesia ini. Kasih menjadi ruang di tengah-tengah keadaan indra gili hilir tembilahan pada saat ini. Kasih hidup menjadi ruang di mana setiap keunikan bisa dirayakan dalam kerukunan dan niat yang baik. Kasih menjadi jembatan iman untuk bersaksi tentang Allah, tentang damai sejahtera di tengah-tengah keberagaman tanpa tendensi yang merendahkan, melainkan dengan kasih kita mewujudkan bahwa kita satu roh dalam iman dan kasih. Roh Kudus menolong kita. Amin.